Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wa salatullah wa salamuhu ala safwati khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وقال النبي صلى الله عليه وسلم
Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allaha bima atah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah yang dimuliakan, puji dan syukur kita haturkan ke zat Allah Rabbal Baraya. Kita bersama-sama mengucapkan kalimah alhamdulillah sebagai ra'sus syukur. Allah yang telah memberikan salah satu nikmat kepada kita, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sekaligus amanatul hayat, amanah hidup dan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita. Mudah-mudahan di sisa-sisa usia ini kita dijadikan Allah hamba-hamba yang senantiasa mampu berzikir, mampu bersyukur, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagian dari hamba-hambanya yang salih. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga Allah limpahkan kepada kekasihnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarga dan semua handai tolan, termasuk kita semua yang hadir dan seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyiral muslimin hafizakumullah. Kehidupan ini nikmat yang atau anugerah yang sangat-sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat hidup, kata ulama, yang pertama hayatul insan, kehidupan manusia, mansya'uhu, bukan secara kebetulan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah usia kehidupan kepada kita. Jangan lupa, ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan secara kebetulan, tapi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diingat adalah ghayatul hayat. Ketika kita mendapatkan anugerah hidup, panjang umur sampai hari ini semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, di samping sebagai nikmat. Kewajiban kita hidup sampai kita berpulang kembali kepada Allah melaksanakan perintahnya, yakni ibadah. Di dalam salah satu ayat cintanya, Allah menyampaikan kepada kekasihnya yang kemudian disampaikan kembali kepada umatnya yang sangat dicintainya. Di salah satu ayat Allah berfirman, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Kalau seandainya kalian bisa beribadah siapapun dengan benar, maka la'allakum tattaqun, jaminan pasti kalian akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalimah la'alla dalam Al-Qur'an mengatakan bermakna adalah kepastian. Kalau kita diwajibkan berpuasa, di ujung ayatnya la'allakum tattaqun, bukan berarti mudah-mudahan, tapi itu artinya pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita bisa menjadi hamba Allah, senantiasa mengabdi sepenuh hati, seikhlas mungkin sepanjang hayat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan kata Allah la'allakum tattaqun. Tafsir para ulama, la'allakum tattaqun artinya adalah pasti kalian akan Allah selamatkan dari azabnya. Kemudian bertanya, siapa Rabb kalian itu? Diperjelas lagi, alladzi ja'ala lakumul arda, Allah yang telah menjadikan bumi ini firasyan, sebagai hamparan, wassama abinaan, dan bumi sebagai atap, dan langit sebagai atapnya. Ulama mengatakan bahwa bumi sebagai firash artinya adalah tempat kita tinggal, lisakan. Bahkan selain sakan sebagai tempat tinggal, bumi ini adalah
masdarur rizki, sumber rizki, rizkun minallah, rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk orang yang beriman, jangan merasa khawatir, jangan merasa ragu dan merasa was-was, apalagi sampai pesimis dengan rizki. Allah sudah menjamin setiap makhluknya, Allah sudah menjamin setiap makhluknya Allah akan berikan rizki sesuai dengan kebutuhannya. Yang kita khawatirkan dan perlu kita pikirkan, takut kalau kita seandainya setelah diberikan begitu rizki yang melimpah dari Allah, bagaimana caranya kita mendapatkan ridhonya? Takut kita jauh dari ridhonya, bahkan mendapatkan murkanya. Nauzubillahi min dzalik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ulama mengatakan bahwa membimbing kita bahwa dalam kehidupan yang mesti diingat, hayatun yang pertama minallah, kehidupan dari Allah. Yang kedua, tugas kita adalah beribadah. Yang ketiga adalah perlu diingat Allah sudah menyediakan bekal untuk itu semua, yaitu bumi tempat tinggal kita dan sebagai sumber rizki. Ini perlu diingat senantiasa dari waktu ke waktu berikutnya. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang manusia lupa dan lalai, tidak ingat lagi ini semua. Kehidupan seolah-olah berjalan dengan sendirinya, rizki datang dengan sendirinya, lupa siapa sumbernya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi membimbing dalam sebuah riwayat dengan duntaian doa yang sangat indah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, duhai Tuhan, ya Allah, berilah aku kekuatan ala zikrika, untuk senantiasa mengingat dan menyebutmu ya Allah. Yang pertama mengingat dan menyebut. Wa syukrika wa husni ibadatik, dan bersyukur atas semua anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, dan senantiasa di dalam beribadah kami ikhlas di hadapanmu ya Allah. Ini untaian doa yang dicontohkan Nabi kepada kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mengamalkan ini semua. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tugas untuk mengingat Allah, mengingat semua ini dari Allah adalah diharapkan mampu kesananya. Selain bersyukur, juga kita diharapkan menjadi orang-orang yang muhsinin. Kita disuruh oleh Allah senantiasa berzikir, dan ini sesuai dengan ayat Allah di dalam salah satu ayatnya. Apa kata Allah? Firman Allah, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Perintah Allah, fadhkuruni, ingatlah kalian, selalu berzikir, menyebut dan mengingatku, kata Allah. Azkurkum, ketika kalian menyebut dan mengingatku, maka aku pun akan selalu ingat dan menyebutmu. Allah subhanahu wa ta'ala berzikir kepada kita, dengan catatan kita pun mau berzikir kepadanya. Bagaimana cara zikir kita dan cara zikir Allah tentu berlainan. Ketika kita berzikir kepada Allah, sungguh sangat luas cara berzikir. Bisa jadi berzikir dengan infak dan sedekah. Ini salah satu zikir kepada Allah, karena kita mendapatkan rizki, anugerah, dan ingat itu semua dari Allah, maka sebagian kita keluarkan dengan infak dan sedekah. Sehingga dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun yang kau infakkan, apapun yang kau sedekahkan, hakikatnya untuk kemanfaatan diri kalian. Wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah. Jangan lupa, kata Allah, berinfak sedekah bukan mengharap siapapun, bukan mengharap makhluk, tapi mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir ayat ini Allah berfirman, wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ketika engkau berinfak dan sedekah, itulah zikir kita diantaranya, maka Allah pun akan zikir kepada kita ketika berinfak dan sedekah. Apa? Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Kalian akan dilipat gandakan dan disempurnakan pahalanya kelak di yaumul qiyamah. Apapun yang kita lakukan kadang-kadang tidak menarik sepintas, perbuatannya sepele, akan tetapi itu adalah infak, sedekah dan ikhlas karena Allah, sekecil apapun,
maka Allah akan sempurnakan pahalanya bukan di sini di alam dunia, tapi kelak ketika kita menghadap Allah Jalla wa Ala di mahkamah Rabbaniyah, kelak ketika kita di akhirat. Ketika kita zikir dengan infak dan sedekah, maka Allah pun zikir dengan memberikan pahala yang berlipat ganda, sempurna balasan kelak di yaumul qiyamah. Kemudian kita berzikir dengan cara apa lagi? Ketika kita berbisnis, kita berbisnis dengan cara yang baik, dengan akhlak, bukan dengan penuh kecurangan dan khianah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika seseorang melakukan transaksi dengan orang lain, satu pihak, kedua adalah pihak lain, maka di situ ada pihak ketiga, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah akan campur tangan, bahkan Allah tidak akan meninggalkan orang yang bertransaksi ini di antara kedua pihak, tapi dengan catatan manakala dia tidak berbuat khianah, selama bisnisnya amanah, jujur dan berakhlak. Maka cara berzikir orang yang bisnis adalah dengan bisnis yang elegan, dengan memakai akhlak yang baik, dengan kejujuran, bukan dengan khianah. Maka Allah pun akan berzikir kembali, apa? Dengan tidak meninggalkan orang tersebut dalam bisnisnya. Bisa jadi keuntungan duniawiyahnya tidak seberapa nilainya, akan tetapi justru di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tinggi nilainya, karena menjunjung tinggi nilai akhlak di dalam berbisnisnya. Kemudian apalagi ketika kita berzikir dengan ketaatan apapun kita. Dalam Al-Qur'an, atiiullah war rasul, bertaatlah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah Allah, dan kita berzikir kepada Allah dengan mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah pun akan berzikir kepada kita. Apa zikirnya? La'allakum turhamun, sehingga Allah mendatangkan kasih sayangnya sekeinginan Allah kepada kita. Jadi ketika kita berzikir dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah pun berzikir ketika itu dengan menumpahkan, memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, bukan saja fid dunya, tapi fil akhirah, kelak di yaumul qiyamah, di kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya zikir ini. Yang kedua, bagaimana supaya zikir ini terjaga? Di samping berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, jangan salah memilih sahabat, teman dalam hidup, jangan sampai salah. Sehingga kita kenal kalau zikir ada zikir pribadi, munfarid, zikir berjamaah, demikian pun maksiat. Ada maksiat pribadi, ada maksiat berjamaah. Maka pentingnya kita memilih teman dalam hidup supaya bisa mengajak diri manakala lalai dan lupa atau lengah dari zikir, bisa mengingatkan kepada kita untuk kembali berzikir menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari, seorang ulama sufi, beliau apa yang dikatakannya? La tashab man lam yunhiduka haluh wala yadulluka 'alallahi maqaluh. Janganlah engkau memilih sahabat, teman dalam hidupmu, orang yang tidak bisa membangkitkan gairah ibadah dengan perilakunya. Lihat sahabat kita, lihat teman kita, bagaimana halnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya. Kalau dia bisa membangkitkan ibadah kita, memberikan semangat kepada kita untuk selalu mendekat, bahkan selalu lebih mendekat lagi kepada Allah, itulah sahabat kita yang sejati. Ketika memilih teman, kalau tidak seperti itu, lebih baik ditinggalkan. Wala yadulluka 'alallahi maqaluh, dan kata-katanya sama sekali tidak menunjukkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Kita punya teman banyak, tapi kadang-kadang ucapannya jauh dari apa yang diridhoi Allah. Perilakunya, akhlaknya senantiasa menyimpang dari aturan agama. Jangan sekali-kali kita jadikan sahabat. La tashab man la yunhiduka haluh wala yadulluka 'alallahi maqaluh. Lebih jauh beliau mengatakan, rubbama kunta musian fa arakal isanu minka suhbatak man huwa aswa'u halan minka. Ketika kalian menjadi orang yang buruk, maka
lihat temanmu. Tapi apabila kalian berteman dengan orang yang soleh, luar biasa ini keuntungannya. Kadang-kadang diri ini bisa merasa hebat, bahkan diri ini menjadi seorang muslim yang sejati, padahal baru bisa melaksanakan sholat fardu saja belum 5 waktu, 2 kali sehari semalam. Sholat yang kita lakukan maghrib dan isya, subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, bisa jadi merasa dirinya hebat, bahkan merasa Islam sejati. Kenapa? Sebab di tengah-tengah dia teman-temannya di sekelilingnya orang-orang yang tidak pernah melaksanakan sholat. Ketika kita tidak melaksanakan atau melaksanakan sholat duha hanya seminggu sekali, sholat duha seminggu sekali, kita kadang-kadang sudah merasa Islam kita kafah. Kenapa? Sebab teman-teman kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak pernah mau melaksanakan sholat duha. Sholat duha sekali seminggu saja hebatnya luar biasa perasaan kita. Kenapa? Teman-teman di sekeliling kita tidak pernah melaksanakan sholat duha. Maka jangan sekali-kali kita berteman dengan orang yang buruk. Bertemanlah, memilih orang-orang sejati. Kita adalah sejatinya orang-orang yang solih, yang kata-katanya, ucapannya bisa mengajak kepada keridhaan Allah, perilakunya bisa membangkitkan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memotivasi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah menjadikan lisan kita, jawarih kita dijadikan modal untuk senantiasa berzikir mengingatnya. Dan mudah-mudahan, kenapa betapa pentingnya zikir kepada Allah? Sebab zikir bisa mengundang rahmat Allah. Zikir salah satu hal untuk menjadikan kita senantiasa mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir insya Allah mudah-mudahan kita yakini bisa menjauhkan, menyelamatkan kita kelak dari azabnya. Mudah-mudahan Allah menambahkan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu laka minal ayati wa dzikril hakim, wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim, wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa alaikal balag. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.